Xiaoyan tidak berdaya ketika mendengarkan ucapan dari kakaknya, dan dia dipaksa mendirikan aliansi rumah langit ini adalah karena ingin berurusan dengan klan Hun. Xiaoyan kemudian melihat pada kakaknya sambil bertanya, bagaimanakah situasi dari aliansi Yan saat ini? Tidak ada yang salah dengan tempat itu, bukan? Xiaoli hanya tersenyum, kemudian diam jawab, aliansi Yan memang tidak bisa dibandingkan dengan aliansi rumah langit. Namun aliansi Yan berada di wilayah terdalam, bahkan klan Hun tidak menjulurkan cakarnya menuju aliansi Yan. Dan saat ini aliansi Yan bisa dianggap sebagai penguasa dari wilayah barat laut benua Doki ini. Tentu saja ada juga beberapa orang yang tidak suka dengan aliansi Yan dan memiliki niat yang buruk. Namun apabila orang-orang itu mengetahui bahwa pimpinan dari aliansi Yan juga memiliki aliansi yang lebih mengerikan di dataran tengah ini, mereka pasti hanya akan tunduk di bawah kaki dari aliansi Yan jika kita bertemu dengan mereka kembali. Xiaoyan hanya tersenyum ketika mendengarkan ucapan dari kakaknya. Namun Xiaoyan saat ini tidak mempedulikan orang-orang kecil yang memiliki permusuhan dengan aliansi Yan. Detik berikutnya raut wajah dari Xiaoli telah berubah menjadi cukup serius. Sepertinya dia telah mengingat sesuatu. Hal ini membuat Xiaoli segera mengatakan, Xiaoyan, aku memiliki sebuah info. Beberapa hari sebelumnya, diriku telah mendapatkan kabar dari gerbang Xiao. Tampaknya mereka telah menemukan beberapa orang yang tidak dikenal telah muncul di wilayah sudut hitam. Dan orang-orang ini penampilannya cukup mirip dengan orang-orang yang berasal dari aulat jiwa. Xiaoyan cukup terkejut ketika mendengarkan hal tersebut, yang kemudian dia tertawa. Barulah saat ini Xiaoyan teringat bahwa dia juga masih memiliki gerbang Xiao yang dia dirikan di wilayah sudut hitam saat itu. Xiaoyan kemudian dengan acuh tidak acuh, dirinya pun mengatakan, bisa jadi orang-orang itu merupakan kekuatan yang tersisa dari klan Hun yang juga memiliki beberapa cabang dari aulat jiwa di luar dataran tengah. Namun mereka tidak penting jika dibandingkan dengan yang berada di dataran tengah ini. Xiaoli menganggukkan kepalanya, yang kemudian dia kembali mengatakan, jika begitu aku akan mengirimkan informasi pada orang-orang di dalam gerbang Xiao dan juga Akademi Jianan untuk menghabisi mereka. Mendengar nama dari Akademi Jianan, Xiaoyan raut wajahnya tiba-tiba saja berubah menjadi cukup serius, yang kemudian dia berkata, Akademi Jianan, dunia magma bawah tanah. Teriakan dari Xiaoyan itu membuat banyak orang yang berada di dalam tempat ini segera terkejut. Cailin kemudian melihat pada Xiaoyan sambil bertanya, Xiaoyan, ada apa memangnya dengan dunia magma bawah tanah? Dengan cepat tangan dari Xiaoyan meraih tangan dari Cailin, yang kemudian dia mengatakan,